Perkataan Yesus, Bang. Perkataan siapa? Yesus. Perkataan Yesus buat siapa? Perkataan Yesus Gimana? buat siapa? Gimana? Perkataan Yesus itu buat orang yang terkutuk, Bang. Nah, makanya kamu tuh mikir. Coba, berani nggak Yesus berkata gitu? Coba kalau dia di neraka. Loh, di dalam Galatia kena Bennett dia, wih. Aneh klien ya. Klien yang malas baca Bible, klien keserupul, aku yang baca ini kan. Makanya kalian kalau pakai akal kalian, pikirkan, Bang. Kenapa kalian terima ketika Paulus mengutuk Yesus, Bang? Galatia 3:13 kan Paulus yang mengutuk Yesus dengan mengatakan Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kan gak masuk akal itu. Gitu loh. Sementara dalam Matius 25, Yesus mengatakan orang-orang terkutuk dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Jangan marah sama aku lah kalian, kan kata Bible kalian kayak gitu. Kaya lagi kalian perkataan Paulus. Oke, Bang Permanda, selamat bergabung Permanda. Halo Permanda. Halo. Ya, Islam Kristen, Bang? Kristen. Oke, diskusi kita, Bang, ya. Silakan. Ada yang mau Anda tanggapi dari diskusi kita sebelumnya? Silakan. Tunjukkan dulu di ayat Bible yang menyatakan judul mini. Oke. Kok nggak nyimak tadi waktu aku buka datanya? Belum nyimak? Hah? Hah? Belum nyimak? Waktu aku buka data tadi belum nyimak? Belum, makanya saya mau nanya. Ini kan Yesus di neraka kau bilang. Ya, ini bukan aku yang bilang, Bang, Bible yang bilang. Jaga mulutmu. Iya, Bible makanya tunjukkan datanya. Nih, Galatia 3 nomor 13. Kita berangkat ya. Kristus ini siapa, Bang? Kristus, Bang? Yang diurapi ini siapa, Bang? Loh, kok di mute dia, wih? Begitu ku tanya Kristus siapa, di mute-nya. Cuman. Oke, Yesus ya. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yang menjadi kutuk ini siapa, Bang? Yesus ya, Bang, ya. Karena di atas tadi Kristus ini adalah Yesus. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus menjadi kutuk karena Anda. Sebab ada tertulisnya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ada banyak orang pada masa itu memang digantung di kayu salib. Salah satunya adalah Yesus. Tetapi berdasarkan ayat ini, semua orang yang digantung di kayu salib itu adalah terkutuk. Karena katanya terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di sini dalam Galatia 3:13, karena menebus kalian dari kutuk hukum Taurat, yaitu itu menjadi kutuk. Dan dia pun terkutuk dengan dia mati digantung di kayu salib. Sekarang pertanyaannya, kemana orang-orang terkutuk ditempatkan, Bang? Bang Permanda, kemana orang-orang terkutuk ditempatkan? Oke, dijawab oleh Biblemu, Bang, ya, dijawab oleh Biblemu, Bang, ya? Dijawab oleh Biblemu. Apa kata Biblemu? Nih. Dan ia dalam Matius 25:41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala di dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Orang-orang terkutuk tempatnya itu dalam Orang kayak kau yang mualaf terkutuk bersama dengan iblis dan para malaikat-malaikatnya, Bang. Sementara dalam Galatia 3:13, Yesus itu salah satu orang yang terkutuk dengan jalan menjadi kutuk. Sebab dia menebus kalian dari kutuk hukum Taurat, dan dia mati digantung di kayu salib dengan jalan menjadi terkutuk. Dan orang-orang terkutuk tempatnya di mana? Di dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Berarti tempat Yesus di mana, Bang? Di dalam api yang kekal. Itu datanya, Bang. Itu kan bukan gimana dibilangnya, Bang? Itu berlaku untuk manusia, bukan untuk Tuhan.
Gimana? Itu berlaku untuk manusia. Di mana di situ Makanya itu berlaku untuk Tuhan, untuk manusia bukan untuk Tuhan. Gak ada, Bang. Gak ada tulisannya kayak gitu dalam Matius 25, Bang. Jangan koroboro Bibelmu, Bang. Yang jadi persoalannya, Bang, kenapa kau menyembah kepada sosok yang dilemparkan ke dalam api yang kekal, Bang? Bang tidak. Kenapa, Bang, kau menyembah kepada orang yang dilemparkan ke dalam api neraka, Bang? jadi kenapa abang menyembah mayat? Si Muhammad kan mayat, bang. Boleh ngamuk. Bukan ngamuk. Abang ada ya apa? Salah apa? Sesat apa? Udah sesat. Ini datanya di dalam Al-Quran, kalau kami diperintahkan menyembah kepada Nabi Muhammad SAW, nanti ku kasih datanya, ternyata kau menyembah mayat. Kan kau bilang tadi aku nyembah mayat nih, kita buktikan ini. Kasih satu ayat Al-Quranmu, dengar dulu. Di mana Al-Quranmu yang mengatakan Nabi, yang mengangkat Nabi Muhammad, si Muhammad Nabi? Oke, di mana? Ada banyak datanya, Bang, ya. Ada banyak datanya. Kita mulai dari surah Al-Fat ayat 29. Keren, Bang, Islam kalau ditanya. Ya, mana datanya? Surah Al-Fat nanti ya, aku tunjukkan datanya. Ternyata kau menyembah mayat, kau yang menyembah mayat, kau fitnah orang. Datanya di mana? Di dalam Lukas 24 nomor 3 kalau nggak salah. Nanti kita buka ya. Kita berangkat dari surah Al-Fat ayat 29. Coba kita buka ya. Nih, Bang. Ini datanya, Bang. Allah sendiri langsung mengatakan, kau nih, surah Al-Fat ayat 29. Apa kata Allah? Terjemahnya gak ngerti aku bahasa Arab itu. Terjemah. Jangan nanti kalian bilang dalam kurung tutup kurung. Jelas ini Muhammad. Terjemah. Gak ngerti aku bahasa Arab itu. Oke, beginilah memang penjajah, teman-teman ya. Ini bahasa Indonesianya nih Latinnya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jeder. Dibilang Allah mengangkat si Muhammad jadi nabi, mana ayatnya? Ayatnya mana? Ini ayatnya, hei. Ini dalam Al-Quran langsung dikatakan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Sudah? Ada lagi data lain, Faruk? Ada. Kita lanjut di mana, Faruk? Surah Al-Jum'ah ayat 2. Jeder. Keren umat Islam, Bang. Umat Islam keren, Bang, kalau dikasih data, Bang. Ayat 2. Nah, kau nggak mau kan original? Karena memang kau umat terjemahan. Ya, dalam original teksnya hu, di sini tertulis kali kata hu, Bang. Hu ini mengarah kepada Allah. Original teks, Bang, ya, hu. Huwallazi, itu Allah, Bang. Ya, dialah yang mengutus seorang Rasul Nabi Muhammad SAW kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah. Ya, ini hikmah sunnah inilah hadis ya. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sekarang dibukakan data berikutnya. Ini data berikutnya. Pegangan kok, Bang. Pegangan, Bang. Nih. Lukas 24 nomor 3. Mereka pun memasuki kuburan itu, tetapi mayat ini nggak masuk akal. Tuhan kau mayat nih, Bang. Kurang puas lagi datanya. Yohanes 20 nomor 3. Nomor 13. Kau rencana mau niat kau final kembali pada kau. Tengok ini. Nih, Yohanes 20 nomor 13. Kata malaikat, bentar.
Kedua malaikat itu berkata kepadanya, "Ibu, kenapa menangis?" Maria menjawab, "Orang-orang sudah mengambil mayat Tuhan kau dicuri orang, bro. Nggak tahu di mana mayat Tuhannya, coba ini. Dan saya tidak tahu di mana mereka menaruh mayat Tuhanmu." Berarti Bang Parman, siapa yang penyembah mayat, Bang? Siapa penyembah mayat? Kau penyembah mayat. Assalamualaikum, Kakak Natalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bang. Masih mau datang besok? Masih mau datang? Masih mau datang besok? Parman. Apa? Parman. Iya. Yaudah, silakan jelaskan kenapa kau menyembah mayat. Kami nggak ada mau menyembah mayat, bukan kayak Di kalian situ- menyembah mayat. Di situ tertulis Tuhan kau mayat. Tubuhnya, tubuh, tapi rohnya diangkat ke surga. Oke, di mana tertulis rohnya terangkat ke surga? Di mana tertulis? Di mana tertulis rohnya? Setahuku Saya orang awam, tidak ngerti kitab. Coba Bang Faruk, jadi ternyata ini Parman ini nyembah mayat, berarti dia Tuhannya pernah jadi mayat ini dia. Waduh, gak bahaya teh kira. Aduh, gak bahaya teh itu nyembah Tuhan jadi mayat. Aduh, hilang lagi diambil orang tuh, aduh. Ngeri. Kakak aja kena sihir, Nabimu aja kena sihir. Kak Natali Iriani masih mau lanjut sama dia atau kita naikkan pasien berikutnya? Dia udah terkapar itu. Nggak apa-apa, naikin aja juga nggak apa-apa. Ini dia kalau mau ngoceh-ngoceh juga nggak apa-apa sih. Tapi dia dari tadi nggak ada data ya, Bang ya. Bang Faruk bisa buktikan ya. Tuhan yang jadi mayat ternyata Tuhannya dia. Tuhannya kita nggak ada jadi mayat. Hah? Oke, Bang Merdi, selamat bergabung Bang Merdi. Iya, Bang. Nyimak, Islam Bang. Kristen, Bang. Islam Kristen. Bang. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang mau Waalaikumsalam disampaikan, Bang? warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Abangku? Ya, saya dengar oten-oten tuh, Bang. Pusing jadi yang nggak pakai data. Modal congor, kebanyakan makan dedak dia tuh, Bang. Oke, simak di bawah dulu Bang Merdi ya. Makasih banyak Bang. Halo. Oke, Bang Ampi, Daun, Joyful, selamat bergabung. Islam Kristen. Selamat siang Bang Faru. Ya, Bang Ampi, Islam Kristen. Kristen. Oke, Bang Joyful, Islam apa Kristen? Kristen dong. Oke, Bang Baun, Islam apa Kristen? Kristen. Oke, Kristen. Bang Agus, Islam apa Kristen? Agus. Bang Agus, Islam Kristen, Bang? Bang Agus. Kristen. Oke. Ada 4 Kristen di sini Kakak Natali ya. Ada 4 Kristen di sini. Bang Faruk minta tolong kepada kalian teman-teman 4 orang Kristen, sesama penghuni neraka jangan saling mendahului Bang yang ngomong Bang ya. Oke, Faruk sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Naga. Apa kita naikkan satu lagi Kristen Bang Faruk? Biar ada 5. Kita naik satu lagi. Tunjukkan di Qurannya. Sebentar. Inilah penghuni neraka. Saudara-saudaraku, satu-satu. Sebentar penghuni neraka. Sebentar. Udah panik, woi, gantian, woi. Penghuni neraka. Aku turunkan nanti ya. Gak usah turun. Di mute aja dulu. Apa aku naikkan satu lagi Kristen? Naikin aja lagi. Satu lagi ya. Islam di gemetaran kalau ditanya. Biar mereka keserupan, mereka naik makin rame, makin keserupan. Seru ini Bang Faruk, seru ini guys. Muhammad diangkat menjadi nabi. Ayatnya di mana? Natalia jawab.
Oke, Al-Azab ayat 40. Ya, Oke, silakan. udah mulai Wah, Bang. Nabi Udah habis ya. Muhammad. Lanjut Pak Natali. Udah Tolong habis dibuka Kristen. ayatnya mana? Coba. Itu 5. Oke, siap. Nanti ditanya balik, jangan kabur ya Bang ya, Boleh, jangan boleh. kabur. Buktikan dulu. Oke, sabar. Hai Muhammad, hari ini ku angkat kau menjadi nabi. Coba. Udah, perkataan Allah itu perkataan terbaik, nggak kayak Ya bacot. sudah, coba tunjukin. Iya, ini mau Gimana? kutunjukin, makanya kau Kamu diam. mengatakan, hai Muhammad, hari ini ku angkat kau menjadi nabi. Mana? Diem bisa nggak sih, Ya bacot? udah jawab aja mana. Lo katanya minta datanya, ini kutunjukin. Kutunjukin. Ini loh. Kepala. Surat Al-Azab ayat ke-40. Kok bisa baca Arab? Iya Nggak sudah, bisa silakan dong. aja dibaca Nggak terjemahan. bisa, kan? Saya kan umat terjemahan. Nih. Oke. Ya, ini perkataan Allah langsung ya. Allah Iya, langsung iya. yang mengatakan, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Mana Maha dikatakan Muhammad mengetahui hari ini ku angkat kau segala menjadi sesuatu. nabi. Ya, jadi Ya, sudah jelas ya, mana? Rasulullah dan Muhammad penutup hari ini ku angkat nabi-nabi. kau Ini menjadi nabi, Allah mana? kok keserupan, dan ini Allah Loh, sendiri yang gimana mengangkat sih? Nabi Muhammad. Sekarang tunjukkan saya data di mana perkataan Yesus. Yesus sendiri yang mengkonfirmasi, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Paulus adalah seorang rasul. Menjadi nabi, Lucu. coba mana? Ayo di mana datanya? Mana datanya? Yesus sendiri yang bicara. Datanya. Ini udah. Kau mau Iya, buta, saya kau mau tanya botol, apa? itu derita elu. Sekarang mana datanya? Yesus mengangkat Paulus menjadi rasul. Mana perkataan Yesus langsung? Tunjukkan data. Tunjukkan data. Udah. Kau menjadi nabi. Udah, kau buta terserah kau. Udah dijawab ya. Udah dijawab. Sekarang mana datanya? Nggak punya data ya? Oh ternyata Yesus nggak pernah ya ngangkat Paulus jadi rasul ya? Nggak pernah ya? Nggak ada datanya ya? Mana datanya? Mana datanya? Mana datanya? Mana datanya? Mana datanya Yesus ngangkat Paulus jadi rasul? Mana weh? Kau tunjukin di mana? Mana? Udah. Nabi mana? Diam dulu, Bang Joy, diam dulu. Di atas ini yang Kristen bukan cuma kamu. Coba kita tanya. Udah, pokoknya jawab dulu. Udah dijawab. Udah dijawab. Bang Ampi, Udah halo Bang dijawab. Ampi. Hormat Bang Faruk, hormat Bang. Oke, menurut Abang, pertanyaan dari Bang Joyful tadi sudah dijawab nggak sama Kakak Natali? Bang Ampi, Bang Ampi. Ya, Sudah hormat dijawab. ibu yang manis. sudah dijawab nggak pertanyaan dari Kakak Joyful tadi? Kan tadi Bang Joyful Dijawab. itu minta di mana ayatnya? Sesuai ayat tadi sudah dijawab. Sudah dijawab. Bang Ampi ini enak diskusi nih dia. Jangan pula dia mempelintir ya isi Al-Quran itu sesuai dengan keinginan hatinya atau keinginan lisannya. Janganlah, udah jelas lo dijawab gitu loh. Oke? Bang Ampi. Oke, lanjut. Ya, Lanjut. hormat. Bang Ampi mau bertanya atau mau menanggapi tema kita? Silakan Bang Ampi. Sama menanggapi tema saja karena tema sudah ada, saya malah tidak bertanya. Ya, silakan. Menanggapi tema saja. Silakan. Izin saya taruh di atas kakak ya. Ini ya, biar nampak Abang itu. Wah, begini dia biar nampak dia. Silakan Bang Ampi. Terkait Galatia berapa tadi ya? Galatia 3, Ada 13. Galatia 3 ayat 13 ya. Yesus dianggap kutuk karena ia mengambil alih kutuk yang seharusnya jatuh pada kita. Kutukan ini berasal dari pelanggaran hukum Taurat. Itu kira-kira jawaban saya. Jadi itu diambil alih. Begitu, semacam ini analognya. Kalau seseorang berutang kemudian temannya datang untuk membayar, apakah dia itu dikutuk begitu? Jadi Yesus di neraka kata Bible ini gimana Bang? Matius 25:41 ini. Di mana tertulis bahwa Yesus di neraka? Galatia 3:13 telah terkutuk orang yang digantung kayu salib. Siapa yang digantung kayu salib?
Yesus yang digantung di kayu salib, sudah dengar penjelasan saya bahwa Oke. ia Yesus yang mengambil alih. Iya. Itu sebenarnya kutuknya buat kami manusia. Tetapi diambil alih atau dibayar oleh Yesus. Ketika Gitu. Yesus mengambil Makanya alih, saya kasih- ketika Yesus mengambil alih itu Yesus mengambil alih kutukannya atau bagaimana? Berarti yang jadi terkutuk siapa? membayar kutukan itu. Begitu. Jadi analognya seperti tadi saya ada bilang. Oke, saya tunjukkan datanya aja ya Bang ya. Kita simak ya Bang ya. Kenapa Ibu bilang Yesus langsung masuk terkutuk di ini? Ayatnya di mana? Bukan saya yang bilang Bang. Bukan saya yang bilang. Ini Galatia 3:13 ya Bang ya. Terjemahan baru TB. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Iya, menebus. Ya sebentar ya Bang ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tertulisnya itu di orang. mana? Tertulisnya di mana? Ibu, Ya, ini tertulisnya itu di mana? Ini Galatia 3:13 Bang. Iya, saya bertanya terkutuklah. Ada tertulis bahwa terkutuknya itu tertulisnya di mana? Ini terkutuk Bang. Terkutuklah, itu tulisannya terkutuk Bang. Iya, seperti itu kan ada kata bahwa ada tertulis bahwa orang yang digantung di kayu salib itu adalah Ya di mana? Ya di mana loh? Tertulisnya di mana? Ini kan Paulus sendiri yang ngomong. Kok tanya Iya, saya? pertanyaan Gimana sih, saya Bang? tertulisnya di mana? Ya di mana Tahu coba Bang? Ini tertulisnya kan di mana? kitabnya Abang Bang. Ini Paulus yang ngomong. Paulus beneran apa bohong ini Bang? Karena Aduh. abang Ini karena kalau ibu, Abang tanya ibu saya, ini tertulis di mana? Saya tanya ke Abang lah. Kan Abang yang punya kitab ini. Ini Paulus yang ngomong. Paulus ngomong ini beneran apa bohong? makanya kalau bawa narasi tentang Galatia ini mesti harus tahu perkataan Kasih tahu, itu saya nggak tahu, tertulisnya di mana. saya nggak tahu. Abang tolong jawab. Ini tertulis di mana Bang? Paulus bohong apa benar Bang? Ya, kau yang bawa narasi, kau yang harus Kan saya bawa bertanggung narasi jawab dari untuk itu. Bible Abang. Gimana sih? Iya. Iya, Karena udah dari Anda mana yang coba? bukan narasi Dari mana? Itu, Dari mana harus coba? Anda tahu bahwa tertulis itu di mana. Bang Faruk, bantu saudara. Bang, ini kitab Abang bukan? Galatia 3:13 ini kitab Abang bukan? Iya, itu kitab saya, tapi Nah, bukan saya yang kau bawa yang narasi harus itu. tahu Kamu yang bawa Bang, narasi kau yang itu. harus tahu. Saya tahu, tapi kau yang bawa narasi itu kau harus mempertanggungjawabkan. Bang Ampi, sebenarnya gini Bang Ampi, Abang tak perlu mau mencari tahu di mana tertulis. Karena apa? Di kalimat awalnya itu, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kristus itu Yesus. Yesus telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Berhenti di sini saja pun kita sudah tahu Yesus itu menjadi kutuk, menjadi terkutuk karena menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Nah, diperjelas lagi dengan sebab ada tertulis. Yang sebab ada tertulis ini pun tak usah Anda cerna, sudah yang tulisan ini Bang, sebab ada tertulis ini pun nggak perlu kau cerna. Di kalimat awalnya ketika dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, Anda sudah tahu yang menjadi kutuk itu siapa Bang? Yesus. Begini Abang. Yesus gitu loh Bang. Abang, izin Bang, saya bisa bantu jelaskan. Abang izin Abang. Lain, saya bisa bantu jelaskan kenapa kan? Paulus mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk di tiang kayu salib. Yaudah, aku ajarin, karena ada tertulis, dia nggak tahu. ada Oke, tertulis. saya ajarin. Begitu. Saya sebenarnya bukan pemilik kitab ini ya, tapi saya ajarin lah karena saya baik hati dan tidak sombong ya. Kau yang saya harus ajarin Iya, karena kau tidak tahu tertulis itu di mana. Oh, kamu ajarin saya. Ya udah kalau gitu tertulis Ya, di mana? sebentar, Kalau saya gitu jelaskan tertulis di dulu. Ini mengutip. Paulus ini mengutip, izin bisa makanya dia dijelaskan bilang kan, itu Yesus host tertulis karena ada tertulis. Ibu Iriani izin bisa saya jelaskan. Sebentar. Begini, Pak Paca kalau mau menjelaskan, tahu pertanyaannya dari Pak Ampi ya. Pak Ampi ini mempermasalahkan ini tertulis di mana. Sedangkan yang poinnya tadi, yang terkutuk, orang yang terkutuk ini siapa? Itu poinnya sebenarnya. Tapi Pak Ampi mempermasalahkan. Diam dulu Pak Ampi. Diam dulu Pak Ampi. Pak Ampi itu kan permasalahkan tertulis di mana. Nah, Pak Paca ini mau bahas yang mana? Mau bahas yang tertulis di mana atau yang terkutuknya ini siapa? Izin Abang, saya luruskan dulu. Galatia ini, jadi kitab Galatia ini dia berbicara masalah hukum Taurat. Yesus dia mengutuki hukum Taurat. Jadi tidak ada sangkut paut dengan neraka tadi. Jadi Yesus dia berani terkutuk karena hukum Taurat, karena dia ingin membenarkan bahwa hukum Taurat itu hukum yang berarti gini. Pak Paca ini malah khotbah di sini ya. Tadi saya tanya poinnya. Enggak. Saya menjelaskan ini
uraian terkutuk ini. Supaya kalian paham bahwa terkutuk itu yang dikutuk itu hukum Taurat. Kok ngamuk dia? Kok ngamuk dia? Enggak, saya jelaskan kan. Ya Baca udah, dari ya pertama. nanti. Kita harus baca perikopnya, baru baru kita paham. Abang, izin saya Jangan main petik-petik ayat saja, nanti jadi kalian bikin dosa buat kita. Baca perikopnya dari atas turun ke bawah. Jadi paham apa yang dimaksud dengan terkutuk itu. Ya udah Gitu loh. gini. Abang, Pak izin saya jelaskan dulu. Pak Ampi, kamu kan nggak Izin saya tahu. jelaskan. Ya udah, kamu tahu tertulis Saya di mana? tahu, makanya saya tanya. Ya udah, tertulis di mana? Saya tahu, Tertulis di makanya mana? saya tanya kau, makanya Tertulis di mana? Kalau kamu izinkan tahu, saya saya untuk tahu dan saya bisa menjelaskan. tunjukkan berdasarkan data. Tertulis di Bible bahwa Yesus dia mengutuk Di hukum mana? Taurat. Di mana? Sabar, Baca dari awal Bu, baca dari awal itu perikopnya. Aduh, dari awal tuh dari mana? Bukan dari perikop awal. Ini kan Paulus menceritakan Tertulis di bagaimana. mana? Ini Pace juga sama Ampi, kalian kok oten sesama penyembah manusia nih, kok rebutan ngomong nih, heran aku. Abang, Ya, maksudnya- abang, mohon izin abang. Saya akan menjelaskan tentang argumen saya. Makanya saya tanya karena Paulus mengutip tentang ada tertulis di dalam kitab itu memang ada tertulis, makanya Ya, Paulus di mana? bisa Di menyebut mana? itu Karena kamu untuk tadi Yesus. mempermasalahkan di mana, terus kamu nggak mau saya ajarin kalau gitu tertulis di mana coba? Tertulis di Tuh, macet kan? Nah, Sabar. nih, saya kasih tahu kamu. Makanya nggak usah sok-sokan kamu nih. Ini gampang kan bisa sabar ya ajarin. Ibu, sabar. Sabar jare. Tertulis di mana kok? Sabar. Di Diajarin nggak Yeremia mau. 3 Yeremia 31 ayat 30. Yeremia 31 berapa? Yeremia 31 berapa? Yeremia 31 ayat 31 sampai 32. Oh, banyak sekali. Padahal perkataannya singkat loh ya. Kita lihat ya. Sampai 33. Kita lihat ya. 32 Ibu, kau 32 kita lihat ya. Banyak banget padahal perkataannya cuma sedikit. Ya, Sesungguhnya nggak ada akan datang psikologis, waktunya baca demikian aja. firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Israel dan kaum Yehuda. Saya tidak menemukan perkataan itu ya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawanya. Apa sih ini? Oi. Oh, salah, ulangan 21 ayat. Makanya kau tuh nggak tahu itu terdapat di Ulangan 21-23, Kisah Para Rasul 5-30. Iya, Ulangan 21 ayat 23. Ya saya Makanya, sudah sebut itu mau- Ibu. Loh, kau tadi salah. Makanya. Makanya ini nih saya ajarin Iya, kamu. Kamu saya tahu, tadi belum. Ini tulisan biru nih gampang nih, mempermudahkan untuk oten-oten yang botol kayak kau. Ini tinggal diklik di sini. Ini kelihatan. Kau yang Ibu dok dari tadi Nah, botol-botol itu terus langsung kau. kelihatan, Bagaimana saya yang sudah sebut kok. kelihatan kakak, referensinya dari situ kakak Kenapa? ya. Gitu caranya biar cerdas sedikit kalian ya. Caranya gitu. Oke, permasalahan itu sudah selesai ya. Tertulis di mana? Sekarang jawab siapa yang terkutuk? Ini terkutuklah orang nih, orang siapa ini yang terkutuk? Sedangkan di sini Kristus. Siapa di situ yang terkutuk? Ya, Kristus dia mau terkutuk karena hukum Taurat. Untuk Itu menebus dosa, Bu. menebus Dia dosa. menjadi Dan- mengganti. dari perikop ini dia katakan Mau bahwa terkutuk karena hukum Taurat, berarti Yesus itu terkutuk. Dan berdasarkan Matius 25:41, tempat orang-orang terkutuk itu di dalam api nggak kalah bersama dengan iblis. jangan itu tidak ke sana alay, sabar. Itu tidak ke sana. Jangan kau sebut paut dengan neraka dulu. Kita bicara masalah terkutuk ini dulu. Kau cuma cabut. Kau stop live. Bang Faruk udah 8481 dengar dulu. Ya jangan mengkait-kaitkan. Ini dimaksud dengan terkutuk ini adalah Yesus mengutuki hukum Taurat. Bukan dia sangkut paut ke neraka sana. Kau jangan sangkut paut ke sana. Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk, Ya. Pak? Siapa yang terkutuk? Yesus Pak? berani terkutuk karena hukum Taurat. Oh, Yesus Berarti dia- yang terkutuk. Ya lebih baik dia terkutuk karena hukum Taurat. Dia ingin menyelamatkan manusia dari hukum Taurat. Oke, jujur Pak. Sekarang terima kebenaran Pak ya. Siapa yang terkutuk? Yesus ya. Ternyata sabar, Yesus sendiri berkata di sini. Matius 25:41. Dia bangkit enggak? Sabar dulu. Dia bangkit enggak? Dia bangkit Caranya kan? Dia bangkit. bangkit Aduh, kan? ini Pak tua siapa lagi? Suara udah kayak mau mati, masih aja nekat. Diam dulu lah. Dia bangkit kan? Nabimu mana bangkit? Nabimu. Aduh, dikira Paulus sudah bangkit kah? Diam dulu lah. Nih, Matius 25:41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk, Ibu, nyala itu dari dalam tidak api yang terkait kekal. itu. Orang-orang Iya, terkutuk apa? terkutuk, Nabi. Orang-orang Terkutuk, terkutuk Nabi ke bangkit. dalam api yang kekal Nabimu yang di telah mana? sedia Dikubur. untuk iblis. Nabimu dikubur.
Rumus cocok siologi. Oke. Cocok siologi nih. Kadrun konohas. Lu sudah mulai bikin rumus cocok siologi. Jangan saling mendahului ya. Sampah. Sama-sama penghuni neraka, jangan saling mendahului ya. Satu-satu ya, satu-satu. Sama-sama penghuni neraka, jangan saling mendahului. Satu-satu. Orang pihak Muslim satu itu aja ya. Yang pihak Muslim cuma satu orang ngomong ya. Iya. Bu, kita mau senang dengan kalian punya cocok siologi nih. Bu, apa ini Pak Tua? Bu, kejarnya. Apa Pak? Bapak? Iya kayak pasar memang ya, kayak pasar ini. Yesus bangkit dari mati, nabimu bangkit enggak? Masih dikubur. Bapak, kalau Nabi mati mah nggak usah kaget Bapak. Paulusmu pun nggak bangkit Bapak. Au. Yesus bangkit. Yesus dia buang ke Paulus lagi. Pak, Musa udah bangkit Pak. Paulusmu udah bangkit Pak. Aduh. Udah Pak, jadi fix ya. Berarti diskusi tema ini selesai Bang Faruk. Cepat Bang Faruk. Kalau singkat padat dan jelas ya. Ternyata Yesus terkutuk dan ternyata terkutuk itu di dalam api kekal bersama iblis ya. Ya semua bangkit, tapi Yesus itu dalam surat Maryam dia bangkit. Ngeri kali. Semua juga bangkit nanti, semua juga bangkit. Dia terangkat ke surga, hanya Yesus saja yang terangkat ke surga. Ada Nabi Sebentar ya. Yesus di Al-Quran, maksudnya Nabi Isa. Nabi Isa di Al-Quran dimuliakan, bukanlah makhluk terkutuk. Nabi Isa di Al-Quran bukanlah makhluk yang terkutuk, paham kau di sini Pak? Iya. Nabi Isa tidak terkutuk, Nabi Isa bahkan tidak disalib. Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Nabi Isa orang Arab atau Bani Israel, Bu? 157, Nabi Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh. Dia dari Bani Israel atau orang Arab? Dia diselamatkan Pak. Dia dari Bani Israel atau orang Arab? Oh, Bani Israel. Oh Sudah, iya Pak. benar. Sekarang saya tanya ke Bapak ini. Saya tanya ke Bapak ini ya. Bapak ini tahu Yesus itu diutus untuk siapa Pak? Bani Israel atau untuk seluruh dunia Pak? Oh Yesus lain. Betul sekali. Keren Ibu. Yesus diutus sebagai umat untuk seluruh umat ya, seluruh umat manusia. Mana datanya Yesus untuk seluruh umat? Silakan berantem sama Yesus ya. Matius 15:24 Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan Yesus pun juga berpesan kepada 12 muridnya di dalam Matius 10:5-6. Sebentar Ibu, nanti saya tidak boleh pergi ke bangsa lain, pergilah hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sekarang mana datanya? Dia bukan saja kepada umat bangsa Israel tetapi bagi seluruh umat. Iya, data jangan bacot data. Surat Miriam kan begitu, bahwa Nabi Isa itu dia adalah imam bagi seluruh umat di akhir zaman. Datamu mana sih Bible? Oke, saya tunjukkan datanya. Bahwa dia bukan untuk orang Israel saja, untuk seluruh umat. Ntar. Mana? Us? Meow. Di mana? Ibu pede juga, jangan terlalu pede karena Muhammad tidak diutus untuk orang yang beragama Islam di Indonesia. Nabi Muhammad itu sudah jelas diutus untuk seluruh umat. Ini ada-ada aja. Ini ada ayatnya, Ibrahim 4 ayat. Ibrahim ayat 4. Udah fokus dulu. Mana datanya Yesus itu untuk seluruh umat? Mana? Gantian dong, satu-satu gantian. Kau nanya, aku jawab. Aku nanya, kau jawab. Jangan nanya terus, enak aja. Ayo, mana? Mana? 50 tahun kemudian. Sampai tua aku nunggu di sini. Mana? 150 tahun kemudian. Awas hari kebangkitan tiba. Segala bangsa muridku. Hah? Jadikanlah segala bangsa muridku itu di mana ya? Di mana ya? Yohanes 31 Yohanes dan Anak dan Roh Kudus. Oh, jadi kakak kalau memang ada lagi kurang. Aduh, ini kenapa? Coba jaga mulutmu, Kenapa ini kenapa ini naik kok keserupan lagi ini lucu. Aku suka ini, aku suka keributan. Natalia, Yohanes sebelum Yesus terangkat ke surga itu kan dia katakan jadikanlah semua bangsa Yohanes 3 ayat 16. Mereka dengan dalam nama Yesus. Aku suka keributan. Faruk, mohon maaf ya, hari ini semua aku naik konten ya. Biar Mbak Natalia ada kerja ini semua, aku ambil hotel jam, aku naikkan semua. Oh iya betul Bang Naga. Oh kerjain Bang
Bagus Bang Naga. Aku suka keributan. Iya, kita satu-satu dulu. Yang mana dulu mau kita tanggapi? Enggak suka keributan. Saya Yohanes atau Yohanes 3 ayat 16. Satu-satu dulu. Ini tanggapi yang mana dulu nih? Tunggu dulu Bang Ampi. Tadi kan Kak Natalia bertanya ke Bang Pace. Iya, oke. Kalau gitu saya yang jawab ya. Oke. Terima kasih Bang Ampi, betul. Kan gitu. Nanti ini kan dua arah. Setelah itu nanti teman-teman Kristen bertanya lagi kepada kita, tapi dijawab dulu lah, dipenuhi dulu data diminta sama Kakak Natali. Di mana datanya Yesus menyatakan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia? Di mana Bang Aceh? Ya, oke, baik, betul. Terima kasih Bang Ampi. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa Pak Pace, 1 menit saya. Untuk saudara Muslim, tolong ditarik permintaan. Saya tidak akan naikkan ini khusus untuk Oten. Biar Uti Natali ada kerja. Kita naik Oten semua. Untuk yang Muslim tarik permintaan naik. Satu-satu ya. Ya, sabar dulu Pak. Oke, lanjut. Silakan Bang Pace. Ya, baik. Terima kasih. Jadi tadi Mbak Natali katakan bahwa tunjukkan di dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus itu dia datang untuk semua umat manusia. Nah, terima kasih. Tadinya saya mau cari dari ayat, tapi saya sudah dapat jawaban juga dari Bapak Angki, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menandakan anaknya yang tunggal. Nah, itu dan seterusnya. Saya baru ingat ayatnya itu. Di situ kasih Allah itu Allah ingin menyelamatkan dunia ini, khususnya manusia ya. Kalau hewan ya hewan, karena hewan itu dia beragama lain, dia tidak agama Kristen. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk menghapus segala dosa manusia. Itulah Yesus adalah supaya supaya semua orangnya percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, terima kasih Bapak. Izin Abang saya baca ayatnya saja biar lengkap ya. Oke, baca, silakan Abang. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu. Oke, sudah selesai Bapak-bapak yang terhormat, sudah ya. Oke, Yohanes 3 ada juga di Matius 28. Aduh, diam dulu lah, gantian lah. Silakan Ibu. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya kan? Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, ternyata yang kepada seluruh dunia itu kasih karunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih Tuhannya yang kepada dunia, bukan Yesusnya yang untuk dunia. Kasih Tuhan yang untuk dunia. Terus tadi di situ juga sebenarnya ini menjadi pertanyaan yang memenabok kalian lagi nih ya. Katanya itu Tuhan Anda bilang Yesus itu anak tunggal, ya kan? Ya kan? Anaknya yang tunggal. Tunggal katanya. Tunggal katanya ya, dengerin ya, tunggal ya. Ini Tuhan Anda ini lupa atau gimana? Karena Tuhan Anda itu punya anak loh sebelum Yesus itu. Punya anak. Ya, punya anak. Efraim itu Efraim itu anak sulung. Anak sulung Tuhan di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-9. Gak cuma itu. Gak cuma Efraim, Israel. Dalam Keluaran 4:22. Jangan adu bubu. Keluaran 4:22 Israel itu juga anak sulung Tuhan. Bahkan Mazmur 89 27:28 di situ ya, tahu siapa? Ada lagi anak sulungnya. Daud itu anak sulung Tuhan. Katanya tunggal, kok ternyata ada yang sulung. Lupa punya anak yang lain apa gimana Tuhanmu? Lupa? Apa kira gak bahaya? Tapi kira dua anak kakean lupa, dibilang tunggal. Gimana itu? Iya, pelan-pelan. Ini Ibu punya uraian tadi itu terkait membuat menjadi banyak pertanyaan, banyak jawaban. Tetapi mari kita ambil satu-satu ya Ibu ya. Ibu yang terhormat. Jadi tadi Yohanes 3 ayat 16 itu yang dimaksud dengan Tuhan itu kan Yesus Kristus yang karena Allah dia mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal.
yaitu Yesus Kristus. Tunggal saya pakai kata petik, Ibu. Dengan Ibu punya tunggal-tunggal yang tadi yang lain Efraim dan segala macam, Bu. Jadi jangan mencomot-comot saja lalu itu. Jadi tunggal dalam kata petik. Itu tunggal. Sebentar, Ibu. Ibu tadi kan sudah jawab. Loh, sabar, enggak, saya terangkan dulu. Bapak melintir. Yang tadi saya sampaikan data-datanya kayak di Yeremia bukan tunggal. Bapak melintir. Kalau di Yeremia itu sulung. Sebentar dulu, Ibu. Ibu kan tadi sudah jawab. Bicara saya diam. Sekarang dia saya jawab, Ibu langsung main potong-potong aja. Enggak, saya membenarkan apa yang Ibu buat. Saya lagi ngomong, Ibu. Tapi ngomongnya keliru, Pak. Enggak, iya nanti kalau nanti saya ngomong selesai, kalau Ibu boleh bilang keliru nanti sudah Ibu jelaskan nanti. Bukan, ya bukan, jangan potong-potong begitu. Ini edukasi atau apa? Pelan-pelan, Pak, pelan-pelan. Iya, oke. Udah salah pelan-pelan. Jangan pakai umus cucuk saya lagi sini. Jangan ngamuk, jangan nangis. Iya. Pelan-pelan. Enggak. Saya hidup dalam kebenaran, saya tidak perlu takut dan tidak perlu nangis. Ya. Lanjut, Pak. Boleh. Ini bukan bangkai, ini yang terangkat ke surga. Lanjut, kita Pak. bicara, iya. Jadi yang tadi yang dimaksudkan yang Tuhan itu kan maksudnya Yesus Kristus itu yang kita kenal sebagai Tritunggal itu. Jadi Allah mengasihi manusia itu lewat Yesus Kristus. Dia nyatakan dirinya lewat Yesus Kristus. Yohanes 3:16 itu. Jadi Tuhan bukan Tuhan itu. Tuhannya itu Yesus Kristus. Allah Bani Israel dan Allah umat kita semua. Pak, yang disebut dengan Yahweh itu. Kita jangan bicara doktrin dong. Oke. Yang saya minta tadi datanya mana Yesus diutus untuk seluruh dunia. Ternyata bukan itu yang Bapak kasih. Ternyata itu data kasih Tuhan untuk dunia ini. Bukan Yesus diutus untuk dunia. Itu loh, Pak. Datanya bukan itu tadi yang saya minta. Ibu, saya masih ngomong ini. Kalau Ibu ngomong gitu cuma permainan kata aja. Karena Yesus Allah mengasihi umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan berarti kan Yesus Kristus itu untuk semua umat gitu. Loh, paham tidak? Iya. Ya, karena Allah tuh mengasihi umat manusia. Oke, Allah mengasihi umat manusia sehingga Dia nyatakan itu dalam lewat Yesus Kristus. Ya. Allah tuh Maha mengasihi dan Yesus juga Maha mengasihi. Dia tidak ajar orang jihad, tidak. Karena Dia punya kuasa. Sudah, Pak ya, tidak ada. Saya cuma menjelaskan Ibu punya terangkan tadi. Oke, masih dalam seperti ini. Oke, karena Bapak mampunya cuma di Yohanes 3:16 sudahlah. Saya nggak kejar mampunya di situ. Iya, mampunya saya hargai mampunya cuma di situ. Dan permasalahannya di sini, kalau Bapak bilang jangan bermain psikologis dengan saya. Loh, iman saya kuat. Kalau Bapak mengartikan Yohanes 3:16 itu bahwa Yesus itu untuk seluruh dunia, padahal udah jelas secara tekstual kasih Allah akan dunia ini. Itu kasih Tuhan ya secara tekstual, tapi secara iman silakan Bapak ya, silakan Bapak juga berantem sama perkataan. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Udah kan tadi dibahas. Diam dulu lah. Ya kan? Nah, padahal ya, kalau Anda mengartikan dengan iman Anda Yesus untuk seluruh dunia, berarti iman Anda ini melawan perkataan Yesus sendiri. Perkataan Yesus di dalam Matius 15:24 dan juga Matius 10:5-6. Yesus dengan jelas mengatakan Yesus hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan Yesus itu melarang keras kepada 12 muridnya, jangan pergi ke bangsa lain, karena pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berantem sama Yesus iman kalian, berantem. Terus masih ngotot lagi tentang anak tunggal, ya, tentang anak tunggal. Ini saya pakai data semua loh, jangan ketawa, jangan nangis, jangan curhat ya. Saya pakai data. Sedangkan anak tunggal tadi sempat saya potong tadi Pak Pace tadi ya. Karena saya potong gimana? Dia bilang yang lain juga disebut tunggal, tapi yang ini ada tanda petiknya, bukan gitu. Sedangkan data yang saya bawa itu bukan tunggal lagi, sulung. Lebih dulu ada. Udahlah lebih dulu ada. Sulung itu kan yang pertama itu. Udahlah sulung, banyak pula. Ini sulung dari mana aja? Ini banyak sekali. Efraim di dalam Yeremia 31:9. Efraim itu anak sulungnya Tuhan. Ya kan? Terus Israel itu juga dalam Keluaran. Itu juga anak sulungnya Tuhan loh. Ada itu. Pak Pendeta Yunus. Oke, saya lanjutkan dulu ya Pak Pendeta Yunus ya. Selamat datang Pak Pendeta Yunus. Oke, kemudian di Mazmur ya, Mazmur 89 itu Daud juga anak sulung. Bagaimana ceritanya Tuhan Anda bisa mengumumkan bahwa kasihnya itu besar kepada dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal?
kok anak tunggal disebut padahal anak-anak yang lainnya tuh ada. Tuhanmu lupa punya anak yang lain apa gimana? Itu loh. Bu, saya jelaskan Bu, saya jelaskan, kalau jangan ngoceh terus Bu. Saya jelaskan Bu ya. Ya. Anak sulung dalam Yeremia itu ya. Dan dibandingkan dengan Yesus sebagai anak tunggal, posisinya ya, anak sulung dalam Yeremia itu dikatakan posisi dalam keluarga dan atau bangsa, sedangkan Yesus posisinya posisi unik dalam hubungan ilahi Bu. Aduh. Ya, dalam hubungan ilahi. Ibu Yeremia berapa tadi Bu? Ya. Yeremia 3:1-9. Jadi Yeremia itu hubungan posisinya untuk bangsa Israel, posisi dalam keluarga dan atau bangsa. Bentar Pak, kalau ngomong jangan sambil kumur-kumur bisa nggak Pak? Atau mungkin Ya, ada Pak Pendeta Yunus gitu loh. Oke, nanti dulu lah Bang Efon. Tunggu dulu Bang Naga. Oke, izin Kak Natalia ya, Bang Faruk masuk ya. Tadi Kak Natalia mencerna dari kata anak tunggal. Inilah Bang Faruk sampaikan kepada teman-teman Kristen ya. Kalian coba berpegang kepada original teks kalian. Ini ketika kalian tunjukkan data di dalam Yohanes 3 nomor 16, kalian bunuh darah, Bang. Karena apa? Di sini kita bisa buktikan betapa liarnya LAI menerjemahkan original teks di belakang kalian. Ini Bang Faruk buktikan. Ini Bang Faruk buktikan. Lihat Bukan ya. kau yang bilang ya. liar. Ya, ini kita buktikan ini datanya ini. Saya buktikan. Nih, besar anaknya yang sulung atau anaknya yang cacat? Kita buka ini ya, sulung atau cacat? Tunggal apa cacat berarti? 3 nomor 16. Ini isinya Bang ya. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sekarang kita ke original teksnya Bang. Nah, karena ini tertulis kata apa karena ini? Original teks ini apa karena? Nah, gar. Tertulis kata gar, ya. Lalu begitu. Ingat teman-teman ya. Nih, soalnya di sini nih. Hauto. Begitu, bahasa Indonesia begitu, original teksnya tertulis hauto. Sekarang kita coba transitkan Bang. Hauto itu artinya apa? Yunani ke Indonesia. Hauto tadi teman-teman ya. Hauto. Tertulis apa? Tertulis apa? Cacat. Tertulis apa? Abang Aduh. Bang Ampi jangan masuk ember, Bang. Jangan masuk ember, Bang. Kita kembali lagi ya. Hauto tadi ya. Kita coba kembali ke hauto tadi ya. Ingat teman-teman ya. Tertulis kata kalimatnya ini Latinnya hauto. Jangan dibilang nanti Bang Faruk framing ya. Kita buka, kita kembali lagi ke dalam Yohanes 3-nya. Yohanes 3 nomor 16. Paralel. Kalau kalian ikuti LAI, beserak kalian Bang. Beserak kalian kalau kalian ikuti LAI. Karena begitu, ini tadi ya, begitu ini tadi kita buka ya. Hauto. Sementara ketika kita translatekan hauto ini artinya cacat Bang. Bukan begitu Bang. Kayak gini terjemahan LAI Bang. Belum lagi kalau kita kaji nih kata gar ini tidak ada artinya nih Bang. Ini gar, ini di sini kan gar tertulis nih Bang kan. Nah, di Indonesia kan karena. Kita coba translatekan Bang. Apa itu gar? Yunani Indonesia. Ya, tertulis tadi gar ya. Gar. Apa itu gar? Ya gar. Coba kita Indonesia Yunani. Ya, translate Indonesia Yunani. Indonesia Yunani. Ya, karena. Apa bahasa Yunaninya karena? Karena. Harusnya tertulisnya apa?
epeidi. Bahasa Yunani karena itu epeidi, bukan. Kenapa di dalam original tertulis kata jar diterjemahkan jadi karena? Itu makanya kalian jangan hanya berpegang kepada terjemahan kalian, babak belur kalian di toko-tokohi kalian. Ini masih dua kata loh bang, dua kata kita bahas bang. Kalau aku buka ini sampai selesai ini satu kalimat ini, satu ayat ini kita buka bang, bersera isinya ini bang, bersera ini bang. Faruk tidak usah ke sana, kita bahas yang lain. Kenapa lari ke sana? Faruk kenapa lari ke sana? Kenapa les begitu Faruk? Bagus ini Faruk ini jam terbangnya sudah tinggi, dia sudah masuk ke air lagi. Mantap, saya suka. Tapi itu jawaban Bang Faruk sudah jawab tadi. Oke, Bang Faruk sudah jawab sendiri. Halo, sabar abang. Kalau dengan permainan seperti begitu Bang Faruk, biasa saja, tenang. Kita ambil instannya, bukan masalah terjemahan. Sebentar, di-mute dulu ya, sebentar ya. Di-mute dulu. Tolong saudaraku, komen ini kok ya, kalau ada love orange. Sebentar Pak C, kalau ada love orange, tolong dikirim love orange ya. Love orange biar komen ini kuat ya, tolong dikirim love orange dikirim. Kalau ada itu, saya minta love orange aja. Dan di tap-tap ini layar laporan sudah dikasih itu banget. Sabar dulu Bang Ampi, 1 menit saya minta. Tolong kalau di tap-tap layar sampai tembus 300k ya, di tap-tap layar. Jangan lupa masuk ke YouTube juga The Real Pak Rusiani Parpap dan YouTube Natalia Aryani ya. Masuk ke YouTube, ini ada disiarkan kalau nggak silap ada 7 YouTube ya, siaran langsung ya. Tolong masuk ke YouTube ini. Lanjut. Itu aja saya sampaikan. Iklan aja 1 menit, lanjut. Terima kasih iklannya. Oke, lanjut. Hormat dulu, sabar. Ini seperti tadi itu Faruk itu mulai karena dia sudah tahu kan kita tidak bahas tentang itu akar kata itu dari mana, tapi dia mulai les begitu. Kenapa les sampai di LAI sana? Kalau abang mau berapologet dengan LAI silakan ke sana, jangan ke kita begitu. Ya udah dijawab, udahlah. Kita sekarang bicara yang instan aja. Oke, silakan Mbak Natalia yang cantik. Udahlah, udah jelas tadi ya, udah jelas. Kalian aja yang nggak bisa bantah jadinya. Udah jelas. Kalian mau pakai yang mana jadinya? Mau pakai data yang tadi ke original dari Bang Faruk atau cuma terjemahan RAI? Silakan gimana? Karena kalian maju kena, mundur kena gitu loh. Mau kemana? Mau pakai anak tunggal atau yang tadi yang aduh nggak tega lah aku kalau bacanya tadi yang Bang Faruk tunjukin ya. Selamat pagi saudara Natalia dan semua yang ada di room ini dan buat Oke, di mute dulu yang baru naik pendeta aja nggak tuh? Dipakai Yesus Kristus untuk Oke, di mute dulu Rod, menulang di mute dulu. Orang pendeta aja sopan kali dirimu jamaah langsung ngerocos. Pendeta hati tengok pendeta Yusuf itu. Pendeta Yunus. Kalau pendeta Yunus aja itu begitu baiknya, nggak ada dibuka-buka mic-nya. Lanjut yang lain dulu. Nanti kalau udah baru dilempar, nanti kasih untuk pendeta dulu menjawab, baru si Roy nanti. Baik, karena tadi posisinya di saya, minta maaf ya betul kita tertib ya, jadi kita ada edukasi di sini. Saya bisa kembalikan ke host atau mungkin karena saya kepengen untuk Pak Pendeta Yunus mungkin bisa bicara gitu. Jadi waktu dan tempat saya kembalikan ke host. Oke, mungkin Bang Hati ada yang mau ditanggapinya, Bang Hati Yunus. Dari tadi dia menyimak juga diskusi kita. Gimana Bang Hati? Oke, makasih Bang Yunus. Pak. Ya, ini saya baru masuk jadi saya masih merucut ke apa ini? Tulisan apa ini? Yesus ini di neraka, kata Bebel. Ya, siapa yang bilang Yesus di neraka? Yesus sendiri Pak yang bilang Pak. Oke, Yesus di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menang atas maut. Dia telah Jadi siapa yang percaya kepada dia akan memperoleh keselamatan. Ya, baik Pak. Baik Pak, Bapak percaya apa kata Yesus ya Pak ya?
Iya, betul. Oke, baik. Bapak percaya apa kata Yesus? Di dalam Matius 25:41, Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang terkutuk itu tempatnya di dalam api yang kekal bersama-sama dengan iblis, Pak. Di situ. Nah, berdasarkan Galatia 3:13, di situ Pak jelas Kristus ya Pak ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang terkutuk di dalam api yang kekal. Aduh, ini Roy kok noise ya. Sedangkan orang yang terkutuk di dalam Galatia 3:13 yang digantung pada kayu salib, siapa Pak? Yesus digantung kayu salib Pak? Atau gimana Pak? Iya, Yesus terkutuk itu karena kita. Ya. Baik. Yesus itu tidak berdosa. Dia menerima kutuk karena kita. Jadi baca ayat itu harus kita pahami. Baik. Ya, Bang Faruk ya. Baik Pak, alasannya saya menghargai penjelasan Pak Pendeta, saya hargai. Yesus terkutuk karena kita berdasarkan penjelasan Pak Pendeta ini. Memang berdasarkan iman kalian memang Yesus itu terkutuk karena kalian. Yang menjadi poin Yesus itu terkutuk. Mau alasannya silakan. Saya tidak mau tahu alasan itu, silakan, itu hak kalian masing-masing. Dan karena Yesus itu terkutuk, maka terkutuk itu sesuai dengan apa yang Yesus katakan, harus percaya dengan apa yang Yesus bilang. Di Matius 25:41 bahwa yang terkutuk itu ya ini keserupan. Yesus mau disampaikan apa yang Yesus ngomong langsung cocokologi. Yesus sendiri yang ngomong, Bang. Yesus sendiri yang ngomong ya. Yesus sendiri yang ngomong bahwa orang-orang yang terkutuk itu tempatnya di dalam api yang kekal bersama tante-tante iblis, om-om iblis. Sorry, nggak ada om tante, cuma sama iblis. Saya nggak tahu iblis om apa tante ya. Bersama iblis di situ. Itu Yesus gitu. mengatakan buat yang di samping kiri, Bu, bukan untuk dia. Iya, di samping kiri kan juga disalib kan? Iya, terkutuk, Yesus kan? mengatakan itu buat terus yang di samping kiri, bukan untuk dia. Masa ibu kutuk ibu punya diri sendiri? Oh, kok saya kutuk saya diri sendiri gimana? Saya tidak disalib, saya nggak mau mengutuk diri saya sendiri. Yesus mengatakan bahwa terkutuklah orang di sampingnya itu. Terus masa kutukan itu kayak orang yang menyebut itu? Orang terkutuk, ya. Perhatikan secara tekstual. Ini saya tampilkan data biar nggak ngamuk kalian ya. Kalau kalian ngamuk paling ngamuknya ke Bible kalian jadinya, bukan ngamuk saya. Bentar. Balik kamera dulu. Nah, jadi ini kalau kalian ngamuknya ke Bible kalian, ya kan? Bukan ngamuk ke saya. Oke, orang-orang terkutuk enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya, jadi kata Yesus sendiri orang terkutuk itu ke dalam api yang kekal. Dan tadi saya sangat menghargai kalian ya. Mau alasannya Yesus itu terkutuk karena kalian, Yesus terkutuk karena mencintai kalian kah? Karena apakah? Terserah kalian. Yang pasti kata kalian itu berdasarkan Galatia 3:13 Alkitabiah banget tadi Pak Yunus mengatakan Yesus terkutuk karena kalian. Ya, karena kita katanya, karena orang-orang Kristen. Ya sudah, selamat datanglah Yesus di neraka kalau begini di api yang kekal. Ibu begini. Ngeri kali, jangan gitu lah. Kata Yesus itu kepada yang di sebelah, bukan untuk Yesus. Kalau kamu bawa ayat, aku bawa ayat yang tadi, yang tertulis di mana, begitu. Kau jangan bawa ayat yang Yesus mengatakan kepada yang di samping. Karena itu tidak mungkin kutuk itu ke dia. Masa dia mau kutuk diri sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu poinnya. Kenapa Bang Faruk mengangkat tema ini? Itu poinnya sebenarnya. Akal dari Bang Ampi ini sudah mulai terbangun. Keren Bang Ampi. Mana mungkin Yesus mengutuk dirinya sendiri? Itu perkataan itu yang disampaikan oleh Yesus untuk orang yang terkutuk, untuk orang-orang yang tergantung di kayu salib. Gak mungkin Yesus mengutuk dirinya sendiri. Gak mungkin Yesus menyatakan dirinya sendiri dalam api neraka. Perlu kalian pahami teman-teman. Sosok Yesus yang ada di atas bumi ini ketika menyampaikan pengajaran dari Bapa yang telah mengutus dia adalah dua sosok yang berbeda dengan Yesus yang mendatangi Paulus ketika berjalan menuju Tarsus. Itu yang harus kalian pahami.
Yang jadi persoalannya di sini, kenapa perkataan Yesus seolah-olah kembali kepada dirinya? Karena kalian percaya perkataan Paulus yang tertulis dalam Galatia 3:13. Ketika Paulus menyatakan, ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang-orang di kayu salib. Yang menginginkan Yesus itu ke dalam neraka bersama dengan para iblis dan juga malaikat pembangkang itu adalah Paulus. Paulus yang menginginkan itu, bukan akal kalian teman-teman. Memang benar kata Yesus dalam Matius 25:41. Ketika kejadian itu tidak mungkin Yesus berada di kayu salib. Tidak. Karena memang orang-orang pada masa itu yang berada di kayu salib itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang jahat. Maling, rampok, zino, apa lagi, merompak, apalagi menipu, itu tempatnya. Maka dikatakan Yesus terkutuk orang-orang yang digantung di kayu salib. Bermodalkan dengan itu, Paulus membuat satu ayat dalam Galatia 3:13 mengatakan, Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab tertulis terkutuklah orang-orang yang digantung di kayu salib. Sebenarnya ada satu poin yang tersimpan di situ dan kalian nggak mau membahas. Kalian nggak mau membahas siapa yang mengutuk hukum Taurat? Siapa yang telah mengutuk hukum Taurat? Sementara di dalam Matius 5, Yesus itu menyatakan dirinya datang ke dunia itu untuk menyempurnakan hukum Taurat. Jadi siapa dalam semua ini yang menginginkan? Yang menginginkan orang-orang percaya menggiring opini bahwasanya Yesus itu terkutuk dan terbuang ke dalam api neraka yang kekal? Paulus melalui tulisan-tulisannya. Jika kalian tidak suka dengan materi yang kami sampaikan, narasi-narasi yang kami sampaikan, kalian jangan marah ke kami, Bang. Jangan marah ke Kak Natalia. Jangan marah ke Bang Faruk. Jangan marah ke apologi Islam. Marahlah kalian kepada Paulus yang menuliskan kitab Galatia menyatakan Yesus telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan terkutuk. Marahlah kalian kepada Paulus. Lanjut. Gak marah. Pak Pendeta kemana? Pak Pendeta Yunus. Naik lagi Pak Pendeta Yunus. Kemana dia? Pendeta nggak tahan. Bang Faruk sudah. Nggak tahan, terkejut dia. Oke, Pergi kita sapa dulu. PS Sembiring sudah. PS sebentar saya sapa dulu. PS Sembiring. Selamat pagi, agama apa? PS Sembiring. Yes. PS Sembiring. Selamat agama pagi. Apa? Agama apa? Oh, Kristen sejati. Agama Kristen sejati. Oke, di mute dulu ya. Roy Kristen. Manurung. Oke, di mute dulu. Roy Manurung, selamat pagi, agama apa? Selamat pagi saudaraku, agama Kristen Nasrani. Oke, di mute dulu ya. Nanti kalau udah dilempar baru Anda menjawab ya. Jangan saling merebut ya. Oke, lanjut. Saya dulu Abang, saya selesaikan dulu karena saya mau jalan Abang. Minta maaf. Seperti yang tadi Faruk ada sampaikan, karena saya tidak setuju kalau pakai ayat itu karena Yesus itu masih hidup dan dia berbicara tentang itu. Kalau mau berbicara tentang perkataan Paulus dalam Galatia itu, dia mengatakan dia bukan berbicara sendiri, tapi dia mengutip dalam tadi saya bilang ulangan 21 ayat 23. Di sana setiap orang yang tergantung itu pada waktu itu disangka bahwa orang yang tergantung itu terkutuk. Makanya dikutip oleh Paulus di dalam Galatia 3 ayat 13 itu. Makanya di situ dia akhirnya itu dia sampaikan bahwa ada tertulis di dalam kitab para nabi. Jadi itu bukan asumsinya Paulus. Oke, bentar Bang Ampi ya. Begitu kita izin Abang. Ya, kita diskusi ya, jujur dan dengan data Bang Ampi ya. Kita diskusi jujur dengan data. Oke, sebelum Bang Faruk Islam, Bang Faruk sudah belajar ini. Ya bentar Bang ya. Sebelum Bang Faruk Islam, Bang Faruk sudah belajar ini sejarah tentang Paulus. Ya, kita semua sepakat. Sebelum Paulus menyatakan dirinya adalah rasul, dia ini penjahat. Dia membunuh para pengikut-pengikutnya Yesus, betul? Betul. Betul? Oke. Kisah dia ketika dia dalam perjalanan yang dia katakan dia melihat cahaya terus dia pingsan, terus dia buta, setelah itu dia menyatakan dirinya menjadi salah satu dari rasul yang diutus oleh Yesus sendiri. Dan Anda katakan apa yang ditulis Paulus dalam Galatia 3:13 itu dia ambil berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab Ulangan.
Kitab Ulangan dalam iman teman-teman Kristen adalah bagian dari kitab Torahnya Yahudi atau Musa, betul? Yes. Betul. Coba abang kasih ke kami bang satu catatan di mana Paulus pernah belajar kitab Torah, di mana bang? Kapan Paulus pernah membaca kitab Torah dan kapan Paulus pernah belajar kitab Torah bang? Kasih bang. Abang, saya bisa jelaskan tapi saya ada kerjaan. Jangan jelaskan lagi bang, kasih datanya. Kasih datanya. Nanti saya kasih. Di dalam catatan-catatan kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus, Paulus menyatakan dirinya belajar atau mempelajari mendalami kitab Torah. Kasih catatannya. Jangan diskusi kita bang comot-comot data bang secara liar. Terjebak kalian comot kitab Ulangan. Terjebak kalian comot kitab Imamat. Terjebak kalian comot kitab Keluaran. Sementara Paulus sendiri nggak pernah mempelajari bahkan membaca kitab Torah itu sendiri. Hormat abang. Oke, izin bang, saya juga mau. Hormat abang, sabar, izin abang, abang Faruk. Nanti saya balik untuk bawa data, tapi saya ada kerjaan. Sebentar saya ingin hormat abang. Terima kasih atas diskusinya. Terima kasih. Nanti.